Budi Bimantara Ya. sebagai Ketua Jakarta Selatan ya, Ya. dari AAI Bang. Bisa Ya. ceritakan sedikit nggak Bang yang dibahas terkait agenda grand opening dari Kopi Rata Kiri ini apa sih Bang? Iya, sebenarnya tadi kita diminta dari Kopi Rata Kiri sebagai narasumber diskusi yang temanya itu UMKM naik kelas. Nah, dari diskusi tadi kita sampaikan bahwa apa sih kaitannya UMKM usahanya dengan perlindungan merek. Jadi karena kita dari AI Jakarta Selatan selaku advokat, otomatis yang kita bahas tadi banyak aspek-aspek hukum mengenai perlindungan merek terhadap pelaku usaha UMKM gitu. Jadi diskusi tadi kita sampaikan apa sih pentingnya perlindungan merek, kenapa sih suatu merek harus didaftarkan, lalu bagaimana sebuah merek atau sebuah brand itu mempengaruhi kualitas produk atau bagaimana suatu merek itu mempengaruhi penjualan suatu produk barang atau jasa. Bang, ini kan kalau kita bicara merek ya, tadi juga sempat dibahas ada hakinya, Iya. ada proseduralnya. Iya. Nah, kita sekarang mengkaitkannya dengan Kopi Rata Kiri yang notabene dimiliki oleh abang kita sebagai salah satu owner, tapi bentuknya franchise Bang. Iya. Nah, melihat prosedural UMKM franchise, terutama kedudukannya di mata hukum, Iya. apa sih yang lebih ditekankan? Karena kan kalau franchise beda dengan kita membuka UMKM, harus ada faktor ketiga yaitu faktor franchisee dengan franchiser. Ya. Nah, melihatnya seperti apa Bang? Nah, sebenarnya franchise ini kan salah satu bentuk lisensi dalam merek itu sendiri. Jadi ketika merek itu telah kita daftarkan, karena pendaftaran merek ini kan sifatnya konstitutif. Jadi merek baru memperoleh perlindungan hukum ketika merek tersebut didaftarkan. Nah, ketika merek tersebut telah didaftarkan, maka si pemilik merek itu memiliki hak terhadap mereknya. Hak untuk apa aja sih? Nah, di undang-undang itu salah satu haknya adalah dapat melisensikan penggunaan merek itu kepada orang lain. Karena kalau tidak memperoleh lisensi, orang lain tidak boleh menggunakan merek yang sudah dia daftarkan. Gitu. Karena kalau penggunaan merek tanpa izin itu di undang-undang dilarang, kecuali mendapat izin dalam bentuk lisensi. Nah, lisensinya bentuknya salah satunya adalah dengan perjanjian franchise. Di perjanjian itu diatur tuh mengenai hak dan kewajiban para pelakunya, para franchisee dan franchisor. Apa saja bisa diakomodir di perjanjian tersebut. Nah, Berapa lama jangka waktu, berapa nilainya, bagaimana bagi hasilnya, seperti itu. kalau ada potensi saling merugikan gimana Bang? Maksudnya dari sisi yang memiliki franchise-nya sendiri, yang membeli hak dagangnya itu, mereka bisa melakukan gugatan perdatanya dari sisi mananya Bang? Ya, jadi gini, basic dari kerjasama franchise itu kembali ke perjanjian tadi, perjanjian franchise-nya. Nah, di situ diatur tuh apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Bila mana salah satu pihak melanggar aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian, dalam konsep hukum perdata, maka salah satu pihak bisa melakukan gugatan wan prestasi atau gugatan cedera janji terhadap perjanjian franchise itu. Berarti secara SOP sudah ada undang-undang perdata yang melindungi hak itu ya Bang ya? Sudah. Nah. Jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur mengenai gugatan wan prestasi bila mana ada pihak yang dirugikan terhadap pelanggaran perjanjian. Gitu. Nah, ini yang terakhir pamungkas sih Bang. Biasanya kan para UMKM, even dia akhirnya memiliki rencana atau sudah merealisasikan rencananya dalam hal membeli franchise, biasanya kan terbentur kalau tidak pada dana, aspek legal, dan juga SDM. Apa yang menjadi sebuah kata kunci Abang sehingga bisa menyatakan bahwa orang yang memiliki hak usaha atau berwirausaha itu sendiri bisa mengembangkan diri ke depan, dan Abang melihatnya harapan dari dibukanya franchise dari Cafe Rata Kiri ini ke depan apa Bang? Sebenarnya gini, kalau bicara pengembangan tadi kita sampaikan bahwa merek ini adalah brand image suatu produk.
Jadi bila mana produk itu berkembang, otomatis mereknya akan mengikuti. Tadi kita sampaikan juga ada beberapa merek-merek terkenal seperti Coca-Cola, McD, Starbucks. Itu ketika produknya atau usahanya berkembang, otomatis mereknya juga menjadi berkembang. Kaitannya apa dengan faktor ekonomi? Semakin berkembangnya usaha, maka nilai dari si merek ini juga brand value-nya ikut berkembang. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah otomatis apabila merek tersebut sudah berkembang, apabila kita franchise-kan, maka nilai franchise-nya juga akan semakin tinggi. Apabila kita alihkan, maka nilai jual dari si merek ini juga secara ekonomi semakin meningkat. Harapan Abang dengan adanya berdiri Cafe Rata Kiri ini? Harapan saya Kopi Rata Kiri ini bisa menjadi contoh bagi UMKM lainnya untuk berani berwirausaha, berani untuk memulai usahanya. Ini juga mendukung salah satu program pemerintah semakin maraknya UMKM, berkemandirian usaha, dan juga jangan lupa untuk mendaftarkan mereknya supaya apabila mereknya berkembang bisa di-franchise-kan, bisa dilisensikan kepada pelaku usaha yang lainnya. Oke, siap. Makasih banyak ya Bang. Sukses selalu Bang.